Jadi orang yang baik, keluarga yang baik adalah orang yang selalu berdoa, berusaha dan melakukan, yaitu hablana min azwajina, ya Tuhan, ya Allah, berilah kami dari arah, bukan dari sebagian ini. Min jihad artinya, min jihati azwajina, dari arah, dari sisi istri-istri kami atau keluarga kami, wa dzurriyyatina, dan dari arah keturunan kami, qurrata ayunin, mereka yang bisa membuat hati sejuk. Bismillah, aku lafazkan seperti malam aku bersujud meminta agar aku bisa bawa ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai. Dan dimana kali ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Baik hak dari perempuan kepada suami, dan juga dari suami kepada perempuan, dan juga kepada anak-anaknya. Monggo kasih penjelasan, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Satu keluarga, itu pasti ada, secara umum ada suami, ada istri, ada anak. Itu namanya keluarga. Nah, di antara keluarga yang tiga komponen tersebut ada hak dan kewajiban. Jadi ada kewajiban istri kepada suami, dan otomatis itu menjadi hak suami dari istri. Ada kewajiban suami kepada istri, secara otomatis menjadi hak istri dari suami. Ada kewajiban anak pada orang tua, baik ayah maupun ibu. Ada hak anak dari orang tua, baik ayah maupun ibu. Itu jadi ada hak dan kewajiban. Nah, sekarang mulai dari hak seorang istri dari suami. Jadi mendapat apa saja istri itu dari suami sebagai hak. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, di ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi istri dari suami mempunyai hak atau bagian yang menjadi kewajiban suami ada dua. Satu, yang pertama nafkah. Nafkah artinya, nafkah itu ya sandang, pangan, papan. Jadi sandang artinya tempat tinggal, pakaian. Kemudian pangan artinya permakanan. Yang ketiga, papan artinya tempat tinggal. Itu wajib bagi suami memberikan kepada istrinya, sekaligus menjadi hak istri dari suami. Nah, kalau salah satu itu tidak terpenuhi, maka istri boleh menuntut, boleh minta, boleh mengajukan perceraian. Artinya ketika seorang istri ini, karena seorang istri punya hak tempat tinggal, karena seorang istri tidak diberikan tempat tinggal oleh suaminya, seorang istri ini punya hak untuk menuntut, Bu ya? Punya. Ini karena haknya tidak dipenuhi. Jadi tidak diberi pakaian, tidak diberi tempat tinggal, atau tidak diberi makan. Kemudian muasyarah bil ma'ruf. Kewajiban suami adalah menggauli istrinya dengan ma'ruf, dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menggauli istrinya dengan baik. Artinya baik, ma'ruf, sesuai dengan syariat. Bagaimana memperlakukan seorang istri sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, hak suami dari istri yang sekaligus menjadi kewajiban istri adalah taat.
Jadi satu taat, di fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Jadi kewajiban istri kepada suami yang juga secara otomatis menjadi hak suami, yang satu adalah taat. Jadi wanita wajib taat pada suaminya selama dalam kebaikan. Kalau sudah bukan kebaikan maka tidak wajib, tidak boleh mentaati maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama oleh suami dilarang keluar, jangan keluar. Oleh suami dilarang pergi ke rumah orang tuanya sekalipun, tidak pergi. Itu taat, kewajiban seorang istri. Dan kewajiban yang kedua menjaga suaminya, wajib. Jadi ketika suaminya tidak di rumah, wajib dijaga harga diri seorang suami. Artinya diberitahu bahwa suaminya masih dalam keadaan baik, suaminya masih tetap bertanggung jawab, jangan dijual. Jangan disampaikan, dikatakan pada orang bahwa suaminya sudah begini, sudah tidak baik, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Jadi kewajiban seorang istri secara otomatis hak suami. Itu dua juga. Kemudian yang ketiga, kewajiban anak kepada orang tua adalah berbakti. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi saya wasiatkan kepada seluruh manusia agar selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ihsan. Jadi disebutkan alasannya dalam Al-Quran. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan. Jadi yang mengandungnya dalam keadaan susah payah dan seterusnya, itu alasannya. Itu kewajiban anak terhadap atau kepada kedua orang tua. Nah sekarang hak anak dari kedua orang tua adalah, kata Sayyidina Umar, 4. Jadi hakul abna alal aba, hak anak dari kedua orang tua secara otomatis menjadi kewajiban orang tua adalah 4. 1. Ayyan taqiya ummah. Jadi seorang bapak wajib atau harus memilih calon ibu dari anak itu. Artinya ketika mau beristri, carilah wanita atau calon istri yang baik, sesuai kriteria yang disebutkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, ayyuhsina isma, memberi nama yang baik, memberi sebutan yang baik, memberi panggilan yang baik. Kenapa? Karena nama adalah doa. Jadi setiap kali dipanggil pasti itu mendoakan. Yang ketiga, an yu'allimahul kitabah. Yang ketiga adalah harus atau wajib orang tua mendidik anaknya tentang Al-Quran, tentang kitab Al-Quran. Ya, kalau tidak bisa mendidik sendiri, ya diserahkan atau dipasrahkan di lembaga pendidikan. Yang keempat, ayyuhsinahu al-adab, harus mendidik dan memperbaiki adab, kesopanan, sopan santun, dan seterusnya. Itu kewajiban seorang tua, baik laki-laki, baik ayah maupun ibu, untuk anaknya sekaligus menjadi hak anak. Nah, untuk itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi garis dalam Al-Qur'an agar kita selalu menjaganya dan menjadikan itu doa. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang yang baik, keluarga yang baik adalah orang yang selalu berdoa, berusaha, dan melakukan, yaitu hablana min azwajina, ya Tuhan, ya Allah, berilah kami dari arah, bukan dari sebagian ini. Min jihad, artinya min jihati azwajina, dari arah, dari sisi istri-istri kami atau keluarga kami, wa dzurriyyatina, dan dari arah keturunan kami,
qurrata ayunin, mereka yang bisa membuat hati sejuk. Dan jadikanlah kami semua menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu dilakukan dengan tindakan maupun doa kepada Allah, maka insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang tenang, keluarga yang islami, keluarga yang damai, keluarga Sakinah, yang mawaddah, warahmah, ya, begitu ya. sakinah. Baik antara istri dan suami, suami dan istri, orang tua anak, anak dan orang tua itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih penjelasannya Buya. Dan kembali lagi saya ingatkan bagi pemirsa yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar kajian-kajian Islam, hukum-hukum Islam, monggo silahkan ditanyakan melalui kolom komentar di channel Catatan Sang Kiai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.